Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah arsalahu kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin adh-dhahirin wardallahu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ketua DKM beserta semua pengurus DKM yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan orang-orang tua kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, guru-guru kita, para asatiz yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua-ketua lingkungan kita yang hadir, baik itu bapak-bapak RW maupun bapak-bapak RT yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, jamaah sholat isya, jamaah sholat tarawih, dan insya Allah sholat witir pada malam hari ini yang saya muliakan, yang saya hormati. Semoga kita semuanya bagian dari hamba-hamba yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabarnya? Sehat semua? Ya. Keluarganya sehat? Sakunya, dompetnya sehat? Insyaallah. Dari wajah-wajahnya ibu-ibu itu sehat semua, alhamdulillah. Ya. Udah siap bekalnya untuk mudik lebaran? Ragu-ragu kayaknya itu. Ya. Boleh jadi kita merasa banyak hal yang tidak kita miliki di dalam hidup ini. Tetapi sebenarnya kalau kita mau introspeksi diri, sungguh teramat banyak hal-hal yang wajib dan pantas untuk kita syukuri di dalam hidup ini. Karena yang namanya nikmat dan rahmat dari Allah itu selalu dicurahkan kepada kita sampai dengan saat ini, tidak pernah itu rehat, apalagi itu berhenti. Tapi sayangnya Bapak Ibu, dalam bahasa Al-Quran, kita ini, manusia ini menurut Allah lebih banyak yang kufur nikmat ketimbang yang syukur nikmat. Itu bisa dibuka misalnya di surah 32 As-Sajdah ayat yang ke-9 dan juga surah ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian kami sempurnakan penciptaan kamu, ditiup ruh ke dalam jasad kamu, dijadikan untukmu pendengaran, dikasih kamu penglihatan, diberi hati dan perasaan. Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali di antara kamu itu yang pandai bersyukur. Nauzubillah. Begitupun di surah ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-10. Ini lebih sadis lagi nih. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Kalau bahasa kasarnya Muslim Ansori, kamu itu sudah tinggal di bumi. Di bumi itu disediakan sumber penghidupan yang cukup banyak untukmu.
Jadi kita nggak bisa kecil hati, Pak. Menurut Allah, kita yang banyak dalam masjid ini, banyak di permukaan dunia ini, lebih banyak yang syukur nikmat ketimbang yang syukur, Pak. Makanya hati-hati. Kenapa itu bisa terjadi, Pak Ustaz? Karena kita melihat nikmat itu bukan ru'yatul ni'am, tapi ru'yatul mun'im. Itu yang benar. Jadi nikmat itu jangan dilihat fisiknya, Pak. Jangan dilihat nominalnya, tapi lihat siapa yang memberikan nikmat itu. Selama ini kita yang melihatnya nikmat itu yang ada, kita lihat saja. Kita badan sehat, alhamdulillah, Pak Ustaz. Istri saya cantik, Pak Ustaz. Anak saya laki-laki perempuan ada, Pak Ustaz. Alhamdulillah, kita lihat fisiknya, tapi nggak ru'yatul mun'im. Kita lupa dengan siapa yang memberikan nikmat itu. Makanya kita kubur nikmat. Kemudian penyebab kubur nikmat yang kedua, kita melihat nikmat itu hanya yang nyata, tapi kita tidak tahu tujuannya dan digunakan apa nikmat itu, sebesar apa konsekuensi yang harus kita terima kalau nikmat itu tidak kita gunakan sesuai dengan keinginan pemberinya. Nikmat itu ditanya, Pak. Saya khawatir kalau nggak pandai bersyukur, kita nggak kuat nanti mempertanggungjawabkan semua nikmat yang Allah berikan sampai saat ini. Makanya setiap tahun Allah ingatkan kita dihadirkan bulan suci Ramadan. Supaya apa? Supaya kita ingat kembali, jangan jadi orang yang kubur nikmat, jangan jadi orang yang salah. Mari kita menjadi orang yang bertakwa. Coba cek itu rentetan rangkaian Al-Quran surah Al-Baqarah 1:83 sampai 1:87 itu. Coba cek itu. Yang pertama, Allah minta secara personality, minta kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kemudian ayat 185-nya apa kata Allah? La'allakum tashkurun. Agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Ayat 186-nya la'allakum yarsudun. Agar kamu menjadi orang yang benar. Puncaknya la ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Agar manusia secara kolektif bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya apa? Dalam setahun ini kita sudah melupakan syukur kepada Allah. Sudah enggak benar lagi. Niat kita sudah kadang-kadang enggak benar lagi. Ibadah kita banyak yang enggak benar. Kemudian muamalah kita enggak benar. Bisa jadi berusaha kita benar, tapi cara mendidik anak dan istri kita enggak benar. Boleh jadi kita beribadah mahdhunya kepada Allah benar, tapi ibadah ghairu mahdhunya enggak benar. Allah ingatkan Ansori, jangan sampai kamu jadi orang yang enggak benar. La'allahum yarsudun. Mudah-mudahan dengan adanya puasa dan qiyamul lail itu kamu bisa menjadi orang yang benar. Assalamualaikum. Paham kira-kira, Bu? Sampai di mana tadi coba? Yang bersyukur. Ya, kenapa Allah urutkan? Itu hebatnya bahasa Al-Quran itu, Pak. Pertama disuruh bertakwa secara pribadi, kemudian disuruh bersyukur secara pribadi, kemudian disuruh menjadi orang benar secara kolektif, kemudian disuruh bertakwa secara kolektif. Rupanya setelah diteliti, Pak, orang itu nggak bisa menjadi orang yang bertakwa kalau dia nggak benar. Dia nggak bisa menjadi orang yang benar kalau nggak bersyukur. Jangan mimpi Bapak jadi orang yang bertakwa di Ramadan nanti, di akhir Ramadan. Kalau Bapak belum bersyukur, Bapak belum bisa menjadi orang yang benar. Jangan mimpi jadi orang yang bertakwa. Kayaknya ada yang tersinggung ini. Iyalah, kalau marah saya pulang lah. Benerin dulu, bersyukur dulu. Bagaimana cara bersyukur yang benar, Pak Ustaz?
Gunakan semua nikmat yang Allah berikan itu sebagai wasilah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah. Itu syukur yang benar. Kalau enggak akan pernah jadi orang yang benar. Makanya Allah ingatkan. Nah, salah satu bentuk ciri orang yang benar itu yaitu orang tidak menyia-nyiakan kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Jadi bentuk kesia-siaan itu yang disebut dengan orang benar tadi Pak, itu ada 3. Yang pertama, yang menyebabkan kita sering tidak benar di dalam kehidupan itu, kita sering menyia-nyiakan waktu. Itu yang pertama. Kan sering kita dengar, Tom, kenapa kamu nggak sholat Tom? Nanti mah nunggu selesai kuliah. Kenapa kamu nggak sholat Tom? Kamu kan udah selesai kuliah, nanti mah udah berkeluarga. Begitu ditanya sudah berkeluarga, kenapa kamu nggak sholat Tom? Nanti mah setelah punya rumah. Itu artinya menunda-nunda waktu, Pak. Itu salah satu kelalaian dan kesia-siaan. Ada di antara kita ini, sholat nunggu tua, sedekah nunggu kaya, puasa nunggu berkeluarga, naik haji nunggu tua renta. Ada yang kayak gitu. Kalau udah tua renta nggak kuat dari jalan, itu apa naik haji Pak? Nanti disenggol orang Vietnam, disenggol orang Inggris, roboh Bapak. Kalau Bapak udah banyak uang pergi sekarang itu. Sampai mana Pak? Jangan nunda-nunda waktu. Karena waktu itu sangat berharga. Kenapa dalam bahasa Al-Quran banyak Allah bersumpah dengan namanya waktu? Karena waktu itu sangatlah penting di dalam kehidupan orang beriman. Ini yang pertama. Kemudian yang disebut kesia-siaan itu, kesia-siaan baik itu perkataan maupun perbuatan. Makanya di dalam surah ke-32, surah Al-Mu'minun, itu Allah sebutkan ayat 1, 2, 3-nya. Lihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beruntung itu? Orang yang khusyuk di dalam sholat. Siapa lagi? Orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia dan yang tak berguna. Tinggalkan. Udahlah yang ngomong-ngomong yang gak jelas itu tinggalkan. Ibu-ibu yang cerewet itu berhentilah. Ibu-ibu itu banyak keturunan murai batu itu. Nah, yang keturunan murai batu itu berhentilah. Ini nggak ada yang benar suami. Jangankan suami Pak, binatang kucing aja nggak kuat tinggal serumah dengan ibu. Assalamualaikum. Sampai mana Bu? Kucing nggak berani dengan ibu, apalagi suami. Berhentilah. Salah satu tinggalkan. Apa itu? Bohong, adu domba, perkataan yang sia-sia itu. Kemudian misalnya kita mengobrol yang tidak ada manfaatnya, itu tinggalkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Apalagi perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu, berhari-harinya main game online kerjanya, main catur, kemudian main gaple, main domino, ngobrol di warung kopi, bermalam-malam nggak tidur-tidur. Kapan dia tidur itu? Begitu orang sholat Jumat baru dia tidur. Ada yang kayak gitu di sini? Ada? Itu namanya sia-sia Pak. Tinggalkan. Kemudian perbuatan sia-sia itu ada yang disebut dengan ibadah yang sia-sia. Apa itu ibadah sia-sia? Pertama, niatnya bukan karena Allah. Itu ibadahnya sia-sia. Yang kedua, tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW yang dikenal dengan bid'ah, mengada-ngada. Itu sia-sia Pak ibadahnya.
Kemudian ibadah yang disebut dengan sia-sia itu ibadah yang minta pujian dari orang, bukan minta pujian dari Allah yang kita kenal tidak ada unsur keikhlasan di dalamnya. Nah, untuk di akhir Ramadan ini apa yang mesti kita lakukan Pak Ustaz? Tadi ayatnya sudah saya baca itu di dalam surah ke-25 Al-Furqan ayat yang ke-64 itu. Alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya dengan sujud dan berdiri. Sujud, berdiri. Sujud itu sajadah, berdiri itu namanya qiyam. Lawan dari qiyam namanya niyam. Jamaknya disebut dengan naum. Kalau bapak tidak i'tikaf, bapak banyaknya tidur, bapak bukan qiyam tapi bapak niyam. Paham? Ada bapak niyam di sini. Itu niyam, Pak. Jadi lawan niyam itu namanya qiyam. Nah, kita dituntut di akhir 10 akhir Ramadan ini banyak qiyamnya, bukan niyamnya. Ada lagi itu di surah 51 Az-Zariyat mulai dari ayat 17 sampai 25-nya. Apa kata Allah? Salah satu penghuni surga itu yang berkeliaran di muka bumi ini, apa katanya? Qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu malamnya dikit tidurnya, Pak. Apa yang dikerjakan? Memohon ampun di waktu sahur. Dikit tidur, banyak istighfar. Kalau kita ini dikit-dikit tidur. Assalamualaikum. Apa Pak? Dikit-dikit tidur. Nyender di tiang tidur. Nyender di dinding tidur lah. Berbuka tidur. Itu Pak. Nah, orang yang beriman yang benar itu malam-malamnya dikit tidur, Pak. Banyak istighfar di waktu sahur. Apalagi yang dikerjakan? Yang terakhir, Pak, yang dikerjakan saat i'tikaf di masjid 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Allah selipkan bahasa Al-Qur'annya di Al-Baqarah 185 tadi, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku Muhammad, katakan aku itu dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang memohon kepadaku apabila dia berdoa. Falyastajibu li, penuhilah dulu seruanku, wal yu'minu bi, beriman dululah kamu kepadaku, la'allahum yarshudun, agar kamu menjadi orang yang benar. Paham? Paham? Mudah-mudahan kita semuanya bagian dari orang yang bersyukur, amin. Bagian dari orang yang benar, amin. Endingnya nanti menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah itulah yang disebut dengan orang yang menang, orang yang sukses, orang yang beruntung. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan muflihun. Apa itu muflihun? Orang yang sukses, orang yang menang. Makanya Idul Fitri itu bukan cuma Idul Fitri namanya, disebut dengan hari kemenangan. Makanya bapak-bapak ini mudah-mudahan ibu-ibu bagian dari orang yang menang. Amin. Amin. Nanti Ramadannya senang kalau kita menang dapat piala. Kan ada itu yang pura-pura menang. Idul Fitrinya Masya Allah duduknya belakang imam. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Berapa malam dia tarawih? Cuma 2 malam. Ada yang kayak gitu sini? Ada? Ada. Jangan sampai itu. Itu bukan menambah, itu kalah total. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.